Oke sahabat Napaktilas, sambil jalan kita ngobrolnya dengan Pak Tinus terkait dengan tradisi dan budaya di Indramayu. Pak, boleh diceritakan apa sih budaya dan tradisi di Indramayu nih? Teman-teman Napaktilas mungkin ingin tahu. Ya, baik ya, untuk sahabat-sahabat Napaktilas, perlu saya jelaskan Indramayu itu memiliki ragam budaya yang sangat beraneka. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan mencoba menjabarkan Indramayu. Indramayu itu kita bagi dua dulu. Bagi dua adalah masyarakat agraris dan masyarakat pesisir. Dengan dua wilayah zona tadi, otomatis akan ada perbedaan budaya dan perbedaan karakter daripada masing-masing wilayah tersebut. Nah, kalau wilayah budaya tadi saya katakan masyarakat pesisir dan masyarakat agraris wilayah budaya. Nah, untuk nilai-nilai tradisi masyarakat agraris itu lebih luas dibandingkan masyarakat pesisir. Nah, seperti kita bahas dulu masyarakat agraris. Masyarakat agraris itu banyak memiliki nilai-nilai tradisi seperti misalkan ada sedekah bumi, kemudian mapak tambak, mapak sri, ngarot, unjungan, kemudian baritan. Itu adalah masyarakat agraris. Dan juga kalau masyarakat pesisir hanya satu nilai tradisi yang mereka laksanakan, yaitu nadran. Nah, nadran atau pesta laut atau syukur pesisiran dengan tujuan sama tadi. Sedekah bumi itu biasa dilaksanakan pada saat musim tanam pertama dan musim hujan pertama, itu sedekah bumi. Setelah sedekah bumi itu ada ada beberapa di desa seperti Desa Lea, Taman Sari, Jambak, Tunggul Payung, kemudian Cikedung, Taman Sari itu ada ngarot. Nah, ngarot itu adalah peristiwa budaya di masyarakat dulu adalah di Kecamatan Lelea, yaitu peristiwa mengairi sungai, makanya disebut ngarot atau pesta kasinoman. Nah, kemudian setelah ngarot itu ada mapak tambak. Mapak tambak itu adalah pada saat usia padi berusia 40 hari atau mulai berbunga. Itu mapak tambak. Mapak artinya menjemput, tambak artinya obat. Jadi agar tanaman padi itu tumbuh subur, tidak terserang hama, maka dilaksanakanlah adat atau nilai tradisi, yaitu mapak tambak. Nah, mapak tambak ini hanya tinggal beberapa desa yang masih melaksanakan, dan yang paling unik adalah di Desa Tugu, Kecamatan Slieg, baik Tugu Lor ataupun Tugu Kidul. Nah, seperti apa itu lebih menarik karena apa? Karena dari kostum mapak tambak itu seperti apa ya? Mereka berpakaian putih-putih. Seperti pocong lah, tapi bukan pocong, tapi berpakaian putih-putih, tertutup hanya kelihatan matanya saja, membawa air di dalam bumbung ataupun dalam bambu yang sudah dikasih lubang dan untuk menyirami sawah-sawah tadi. Nah, setelah mapak tambak biasanya menunggu musim mulai panen baru mapak sri. Nah, setelah mapak sri, untuk musim tanam yang kedua biasanya dilaksanakan ngunjung. Nah, itu untuk masyarakat pesisir. Dan sobat-sobat Napaktilas perlu ketahui juga bahwa di Indramayu itu ada nilai tradisi yang dilakukan oleh individu, ada yang dilakukan oleh kelompok, dan dilaksanakan oleh masyarakat secara umum. Seperti apa yang dilakukan oleh individu atau keluarga? Seperti kita proses manusia ya, seperti proses manusia, mungkin di daerah lain juga sama. Itu ada yang namanya ngupat pada saat usia kehamilan 4 bulan, itu ngupat. Kemudian usia 7 bulan memitu atau 7 bulan. Kemudian setelah dapat 8 ataupun menjelang 9 biasanya bikin bubur lolos. Sampai anak itu lahir ada puputan atau pas tali pusatnya lepas. Tiap-tiap daerah mungkin akan berbeda-beda. Ada yang memakai marhabanan, ada akikahan,
ada yang memakai pujanggaan, bahkan ada juga yang hanya untuk cukup melekan. Kalau kata orang Indramayu, melekan artinya sekeluarga kumpul tidak tidur. Nah, setelah anak itu belajar jalan, baru tindak siti. Nah, ini dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang mampu. Kalau yang tidak mampu, palingnya tidak melakukan prosesi tadi. Nah, sampai anak itu ada rasulan bagi anak perempuan, anak laki-laki dihitan, tapi sebelum dihitan juga dirasuli dulu. Setelah hitanan, mungkin anak perempuan yang pertama menstruasi itu, kalau di Indramayu bikin ketan punar. Ketan punar itu ketan yang dikukus, yang diwarnai dengan warna kunir, kemudian di atasnya dikasih enten atau parutan kelapa dan gula merah, itu enten. Nah, dan dibagikan kepada tetangga bahwa memberitahu bahwa anak saya sudah balik, anak saya sudah menstruasi. Nah, setelah itu baru ke proses tadi, kembali lagi proses peminang, proses menikah dan sebagainya dan seterusnya. Itu adalah proses yang dilakukan oleh keluarga. Yang dia lakukan oleh kelompok itu biasanya seperti baritan, kemudian ada lagi ya seperti muludan, biasanya cuci pusaka. Nah, dan juga ada yang dilakukan pada saat bulan-bulan tertentu, seperti di bulan Sapar atau bulan Bala. Masyarakat Indramayu biasanya bikin apem atau cimplo. Dalam bahasa Indramayu apem atau cimplo, dan dibagikan itu untuk tolak bala. Ada lagi di bulan Muharram atau Sura, itu membuat bubur sura, dan biasanya itu hanya kelompok-kelompok tertentu yang membuat bubur sura. Tidak semua masyarakat membuat bubur sura. Bubur sura yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi Nuh. Pada saat penyeberangan Nabi Nuh di atas kapal, kehabisan bahan makanan, kemudian mereka menyatukan semua bahan bekal-bekal itu dijadikan satu, dimasak jadi satu. Nah, itu namanya bubur sura. Dan kemudian adalah bulan Mulud. Biasanya bulan Mulud itu adalah bulan ritual. Bulan ritual yang biasanya dilakukan untuk pencucian pusaka. Jadi itulah budaya-budaya yang ada di Indramayu. Dan mungkin Sobat Napaktilas ketahui bahwa masyarakat Indramayu itu masyarakat agraris, otomatis kalau ngomong nggak pernah pelan, kenceng-kenceng. Nah, itu karakter orang Indramayu.